Jangan lupa like, subscribe dan komen dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya, biar tidak ketinggalan update video lainnya. Anak laki-laki itu hanya mencicipi satu gigitan kaviar yang jatuh ke tanah. Namun, tanpa sengaja ia menemukan bahwa makanan mewah bernilai jutaan ini ternyata amis dan lebih menjijikkan daripada kotoran. Sejak saat itu, ia memahami satu pelajaran dalam masyarakat dewasa. Sebagus apapun makanan, itu hanyalah simbol lain dari uang dan status sosial. Bertahun-tahun kemudian, anak laki-laki itu mengandalkan kecerdasan dan kepintarannya. Ia menjadi koki kelas dunia yang terkenal. Dengan keahlian memasaknya yang luar biasa, ia mempermainkan para orang kaya raya di telapak tangannya. Dan semua ini hanyalah langkah pertama dalam balas dendamnya terhadap orang kaya. Demi melatih seseorang yang bisa mewarisi keahliannya, ia mengutus asistennya untuk mencari kandidat yang cocok. Seorang gadis jenius dari keluarga miskin berhasil menarik perhatian asistennya. Setiap pelanggan yang mencicipi kue tiaw gorengnya selalu memujinya. Asisten itu hanya mengambil sedikit dan menghirup aromanya. Namun ia langsung terpesona oleh keharuman yang menggoda. Ia segera menyerahkan sebuah kartu nama kepada gadis itu. Bahkan mengatakan bahwa bakatnya tidak boleh disia-siakan di tempat ini. Namun, gadis itu hanya melihat sekilas. Lalu dengan enggan memasukkan kartu nama itu ke dalam sakunya. Saat senja tiba, Xiao Li mencari informasi tentang restoran di kartu nama itu di internet. Dan ia terkejut saat menemukan bahwa pemilik restoran itu adalah koki legendaris, Paul. Ada banyak foto bersama selebriti papan atas. Bahkan orang biasa yang ingin mencicipi masakannya harus melakukan reservasi 2 tahun sebelumnya. Dan ternyata ia adalah anak laki-laki yang dulu mencuri makan kaviar. Keesokan harinya, Xiao Li kembali ke gerobaknya untuk memasak kue tiaw. Namun, ia melihat asisten itu menunggunya di mobil Ferrari. Setelah menjalani hidup miskin selama bertahun-tahun, ia akhirnya memutuskan untuk mencoba. Xiao Li seperti seekor anak itik buruk rupa yang belum mengenal dunia luar. Ia langsung terpesona oleh dekorasi mewah yang megah ini. Asisten membawanya ke dapur kelas atas. Semua kompor di sini menggunakan bahan bakar hidrogen. Ada lebih dari 10 pisau dengan berbagai ukuran yang disiapkan. Bahkan bilah pisaunya begitu bersih hingga bisa dijadikan cermin. Namun, saat ia masih tenggelam dalam kekaguman, letakkan itu. Maaf, kau membawanya ke sini untuk kompetisi? Ya, mendengar bahwa ia harus bertanding memasak untuk bisa bekerja di sini. Xiao Li yang kurang percaya diri pun berniat pulang. Namun saat ia hendak keluar, ia dihadang oleh koki legendaris, Paul. Saat melihat idolanya berdiri di depannya, Xiao Li langsung memutuskan untuk tetap tinggal. Dan tantangan wawancaranya sangat sederhana. Nasi goreng. Pria berkacamata hampir tertawa terbahak-bahak saat mendengarnya. Bagi seseorang yang baru saja menyelesaikan pelatihan dari New Oriental, tantangan ini hanyalah tugas sepele. Dengan penuh percaya diri, ia menyajikan semangkuk nasi panas. Sementara itu, Xiao Li mengambil sebungkus nasi dingin sisa semalam dari kulkas. Lalu ia memilih 2 butir telur ayam jantan yang bulat sempurna. Setelah minyak kacang menyelimuti dasar wajan, ia langsung menuangkan telur dan mulai menggorengnya. Saat telur matang sekitar 80%, ia mencampurkan nasi dingin ke dalamnya. Sementara itu, di sisi lain, pria berkacamata memasak dengan gaya yang jauh lebih elegan. Ia terlebih dahulu melelehkan mentega di dasar wajan. Saat telur mencapai kematangan 20%, ia menambahkan udang Argentina untuk meningkatkan aroma. Kemudian ia memasukkan kacang polong dan wortel cincang untuk memberi warna. Setelah itu, ia menambahkan nasi yang baru dimasak dan mulai mengaduknya. Yang satu memasak dengan api kecil perlahan, yang lainnya menggoreng dengan api besar. Tak lama kemudian, 2 piring nasi goreng yang sangat berbeda tersaji di meja. Yang satu terlihat sempurna dalam warna, aroma, dan rasa. Sementara yang lainnya tampak kering. Namun butirannya terpisah dengan jelas. Semua orang mengira ini adalah pertandingan yang sudah jelas hasilnya. Namun, Paul hanya mengambil sesendok kecil nasi goreng Xiao Li. Lalu ia membawanya ke hidung dan menghirup aromanya. Kemudian, ia langsung mengumumkan, "Kamu boleh pulang." Pria berkacamata itu menatap dengan ekspresi meremehkan. Ia tidak mengerti di mana dirinya kalah. Namun, seorang koki legendaris yang telah berada di puncak begitu lama tidak akan membuang waktu berdebat dengan seorang koki pemula. Paul hanya mengangkat tangannya dan menamparnya tanpa ragu. Lalu ia berkata kepada Xiao Li bahwa rahasia membuat nasi goreng yang lezat terletak pada nasi sisa semalam. Meskipun Xiao Li memenangkan kompetisi, aroma kue tiaw goreng yang melekat di tubuhnya membuatnya tampak tidak cocok dengan tempat ini. Setelah sedikit merapikan diri, Xiao Li melihat pantulan dirinya di cermin. Ia berpikir bahwa ia akan segera mencapai puncak karirnya sebagai koki. Namun, Paul yang perfeksionis dan kejam segera membawanya kembali ke realitas. Daging sapi Wagyu kelas 5A harus dipotong dengan ketebalan tepat 2 mm. Hal ini membuat Xiao Li, yang baru pertama kali menangani bahan makanan mewah, kebingungan.
Mulai dari cara memegang pisau hingga teknik memotong daging, Paul terus mengkritiknya tanpa henti. Api yang terlalu besar juga akan merusak tekstur bahan makanan. Teknik memasak yang dulu sangat dibanggakan oleh Xiao Li, di mata Paul hanyalah sebuah kelemahan fatal. Jika ia tidak bisa memenuhi standar restoran ini, maka ia harus angkat kaki. Xiao Li, yang sudah lama menahan frustrasi, hampir menyerah. Namun, saat ia mengingat kios pinggir jalan yang kotor dan berdebu, ia akhirnya memutuskan untuk bertaruh segalanya. Dapur yang kosong menjadi tempat latihannya sendiri. Untungnya, usaha tidak mengkhianati hasil. Pada penampilan pertamanya, ia langsung mendapat pengakuan dari semua orang. Kemudian, para asisten menyusun piring dengan rapi. 1 sendok saus darah sapi, ditambah sepotong kecil daging sapi matang. Itulah hidangan makan malam untuk para bangsawan ini. Piring besar, makanan kecil, di tengahnya bahkan ada sehelai daun sebagai hiasan. Bahan-bahan yang tampak sederhana ini, berkat nama besar Paul, berubah menjadi makanan mahal. Para bangsawan dengan lahap memakan daging sapi mereka. Bahkan mereka tidak menyisakan setetes pun saus darah sapi di piring. Melihat mereka melahap makanan berdarah ini, Paul, yang berasal dari lapisan masyarakat bawah, sangat sadar bahwa misinya untuk membalas dendam pada orang kaya telah tercapai. Saat jamuan makan hampir selesai, seorang pria yang mengaku sebagai kritikus kuliner, menyerahkan sebuah kartu nama baru kepada Xiao Li. Ia juga tertarik pada gadis berbakat ini. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Pada hari itu, sebuah keluarga sederhana yang telah menunggu selama 3 tahun, akhirnya berhasil mendapatkan reservasi di restoran ini. Namun saat Paul memeriksa hidangan, ia hanya menyeruput sesendok sup khas Prancis, lalu langsung membuang sepanci sup itu. Kemudian, ia mengisi panci dengan air keran, tanpa menambahkan bahan apapun. Ia hanya memasukkan 2 bungkus bumbu mie instan. Namun keluarga sederhana beranggotakan 3 orang itu, karena mempercayai nama besar Paul, tidak menyadari ada yang salah. Mereka bahkan menikmati hidangan yang sulit didapat ini dengan penuh syukur. Saat kembali ke dapur, Paul meledak dalam kemarahan. Ternyata gadis kecil dalam keluarga itu alergi terhadap makanan laut. Namun su-chef yang ceroboh menambahkan udang ke dalam sup. Paul, yang sudah sangat marah, langsung menyeret su-chef ke sudut dapur dan menghajarnya. Ia tidak bisa membiarkan siapapun merusak reputasinya. Namun, su-chef yang sudah dipermalukan itu mengambil pisau dan menusukkannya ke perut Paul. Ia hampir kehilangan reputasinya, dan kini ia bahkan ditusuk oleh anak buahnya sendiri. Hal ini membuat Paul tidak bisa duduk dengan tenang. Bahkan makanan sehat di rumah sakit ia sebut sebagai makanan babi. Untungnya, Xiao Li datang membawakan seporsi kue tiao goreng. Itu adalah resep rahasia turun-temurun. Namun, Paul hanya mencicipi 1 suapan, dan langsung tahu bumbu apa yang digunakan dalam kue tiao goreng itu. Bagi seseorang yang telah memperoleh ketenaran dan kekayaan sepertinya, makanan yang dibuat dengan cinta hanyalah mitos. Kembali mendapat pelajaran berharga, Xiao Li berjalan di jalanan kota. Ia mulai merasa ragu dengan impiannya menjadi seorang koki terkenal. Namun, begitu ia tiba di rumah, ia mengetahui bahwa ayahnya pingsan karena kelelahan. Tempat tidur rumah sakit yang didapat dengan susah payah harus dibayar dengan biaya medis yang mahal. Akhirnya, ia terpaksa menghabiskan seluruh tabungannya. Saat itu, tiba-tiba berita di TV menarik perhatiannya. Seorang gadis kecil yang mengidap penyakit mematikan tidak mampu membayar biaya pengobatan. Orang tuanya pun terpaksa meminjam uang dari rentenir, demi memenuhi impian putri mereka menikmati makan malam mewah terakhirnya. Setelah itu, mereka bertiga memilih mengakhiri hidup dan pergi ke surga bersama. Melihat berita itu, mata Xiao Li membelalak. Ia sangat sadar bahwa keluarga yang mereka layani beberapa hari lalu adalah mereka. Serangkaian pukulan ini membuatnya sadar betapa mengerikannya kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Di sisi lain, kegilaan Paul belum berhenti di situ. Demi memuaskan selera para orang kaya, ia bahkan mulai memasak hewan liar. Hal ini membuat Xiao Li merasa dirinya telah mengkhianati prinsipnya. Ia hanya ingin menjadi seorang koki hebat, bukan seorang kriminal. Tidak sepaham dengan Paul, ia langsung mengajukan pengunduran diri. Namun, Paul tampak tidak peduli. Ia membiarkan Xiao Li pergi tanpa menoleh ke belakang. Kembali ke rumah, Xiao Li termenung cukup lama. Ia mengambil kartu nama yang diberikan kritikus kuliner kepadanya. Keesokan harinya, ia pergi menemuinya sendirian. Kau masih muda, cantik, dan memiliki keterampilan memasak luar biasa. Aku bisa menjadikanmu koki nomor 1 di dunia. Kata-kata ini langsung menusuk ke dalam hatinya. Tak lama kemudian, mereka pun mendirikan restoran baru, di mana Xiao Li menjadi kepala koki dan membentuk timnya sendiri. Restoran itu diberi nama Flame. Ia ingin menggunakan keahlian memasaknya dengan api besar untuk menciptakan menu khasnya sendiri. Awalnya, Xiao Li ingin bekerja sama secara harmonis dengan timnya. Namun, ia segera menyadari bahwa untuk tetap bertahan dan menjadi terkenal, tidak ada demokrasi di dapur. Hanya ada kediktatoran. Ia menerapkan metode kepemimpinan Paul.
sehingga semua bawahannya menuruti perintahnya tanpa perlawanan. Ditambah dengan promosi besar-besaran dari sang kritikus kuliner, Xiao Li dengan cepat menjadi koki wanita paling populer di daerah itu. Demi mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk bersinar, sang kritikus kuliner mengatur jamuan makan malam untuknya di kediaman seorang wanita bangsawan. Wanita bangsawan ini tidak hanya kaya raya, tetapi juga cucu tertua dari keluarga kerajaan setempat. Namun yang mengejutkan Xiao Li, wanita itu tidak hanya mengundang satu koki. Di seberang area kerjanya, berdiri Paul bersama timnya. Saat itu, ia mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar jamuan biasa, melainkan perang kuliner yang brutal. Xiao Li menggunakan menu ciptaannya sendiri untuk menciptakan hidangan yang menakjubkan semua orang. Kemenangan arus kuliner baru. Saat para bangsawan menikmati hidangan mereka, tiba-tiba lampu ruangan meredup. Kemudian, dari langit-langit, perlahan-lahan turun seekor sapi utuh yang telah diproses dengan sempurna. Paul kemudian melangkah maju dengan pisau besar di tangannya. Dengan teknik yang telah diasah selama puluhan tahun, ia dengan gesit mulai membelah daging sapi itu. Lalu ia dengan sempurna meratakan bumbu di setiap bagian. Setelah itu, ia mengambil segenggam bumbu panggang, dan dengan bebas menaburkannya ke seluruh permukaan daging. Saat tungku di lantai dinyalakan, seluruh tubuh sapi langsung terbakar dalam kobaran api yang besar. Inilah hidangan andalannya yang paling terkenal. Wanita bangsawan itu berjalan maju dengan anggun. Paul dengan pisau tajamnya memotong sepotong daging sapi, memastikan ketebalannya merata, lalu dengan sikap seperti memberi makan hewan, ia menyuapkannya ke mulut wanita itu. Wanita itu langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Para tamu kaya lainnya pun seperti kehilangan akal. Mereka langsung mengerumuni meja makan dengan penuh semangat, lalu dengan lahap melahap daging sapi di atas meja. Melihat sorot mata Paul yang tajam dan penuh keyakinan, Xiao Li tetap tenang dan mengangkat wajan masaknya. Dengan bahan-bahan termurah, ia memasak seporsi kue tiao goreng yang ia sebut cinta. Mungkin, bagi Xiao Li, makanan sejati adalah makanan yang bisa dikumpulkan dan dinikmati bersama keluarga. Yang ironis adalah, karena terbiasa dengan makanan mewah, para bangsawan ini bahkan belum pernah mencicipi hidangan seperti ini. Namun, hanya karena nama besar Xiao Li, mereka langsung memberikan pujian tinggi tanpa berpikir panjang. Sementara itu, Paul hanya menatap dengan ekspresi meremehkan. Ia mengangkat teko air, dan menuangkan sup mie instan ke setiap piring. Ia hanya ingin menyampaikan satu kenyataan kepada Xiao Li. Orang-orang yang berpakaian rapi ini tidak benar-benar mengerti makanan. Yang mereka pedulikan hanyalah uang dan status. Inilah pelajaran terakhir yang kuberikan padamu. Tidak peduli seberapa lezat makananmu, seberapa indah penyajiannya, atau seberapa kreatif idemu, kau tidak akan pernah bisa mengalahkan keyakinan mereka. Mereka sudah memastikan bahwa aku menang. Karena mereka kelaparan dan rakus. Namun, tak lama setelah ia berbicara, beberapa polisi tiba di lokasi acara. Mereka menangkap Paul atas tuduhan kejahatan terhadap satwa liar. Tak lama kemudian, di ponsel semua orang, bermunculan video Paul yang sedang memasak hewan liar. Paul menoleh ke belakang, dan baru menyadari bahwa asistennya sendiri telah bersekongkol dengan kritikus kuliner untuk menjebaknya. Melihat bayangan Paul yang menjauh, Xiao Li menangis dengan hati yang penuh kekecewaan. Kemenangan yang ia inginkan bukanlah seperti ini. Saat itulah ia akhirnya menyadari bahwa dirinya sudah lama menjadi boneka kapitalisme. Orang kaya hidup untuk makan, sementara orang miskin makan untuk bertahan hidup. Perbedaan besar ini membuatnya kehilangan harapan. Ia kembali ke kedai kue tiao kecilnya, dan ia bersumpah bahwa di tempat inilah ia akan membangun sesuatu, menu yang benar-benar miliknya sendiri.